Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Turobi, menjaga alam, melestarikan sejarah dan budaya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Explore wisata religi Turobi kali ini berada di Kampung Kadukombong. Sekarang saya berada di makom keramatnya Nyi Mas Gamparan. Seperti apakah alur cerita, kisahnya, sejarahnya Nyai Mas Gamparan yang ada di Kadukombong ini? Ikuti terus Turobi Channel, menjaga alam, melestarikan sejarah dan budaya. Setiap tahun Indonesia memperingati 21 April sebagai Hari Kartini. Peringatan ini merupakan penghargaan atas jasa para perempuan di Indonesia. Banten terkenal sebagai kawasan yang melahirkan pendekar alias para jago sejak zaman penjajahan. Hal inilah yang kemudian menjadi julukan wilayah yang kini bernama Banten, yakni Tanah Jawara. Dari puluhan bahkan ratusan jawara atau pendekar yang identik dengan maskulinitas, terselip dua nama wanita asal Banten, Nyi Mas Gamparan dan Nyi Mas Melati. Siapa sangka dua perempuan tersebut merupakan pejuang yang memang dalam arti sesungguhnya. Kedua jawara itu pun turun langsung ke medan tempur di Banten dan wilayah perbatasannya dengan Batavia yang sekarang Jakarta. Pada tulisan kali ini kita akan mengupas kisah perjuangan Nyi Mas Gamparan dan pengkhianatan dan akhir hidupnya. Nyi Mas Gamparan, keluarga Kesultanan Banten yang mengobarkan perlawanan terhadap tanam paksa Belanda. Disarikan dari berbagai sumber, Nyi Mas Gamparan merupakan wanita kelahiran anggota Kesultanan Banten yang melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Lantaran pihak Belanda dianggap menginjak-injak sejarah leluhur dengan dihapusnya sistem Kesultanan Banten sekitar tahun 1813 pada era Sultan Syafiuddin. Heroisme Nyi Mas Gamparan dikenal dalam Perang Cikande. Perang tersebut terjadi sekitar tahun 1829 hingga 1830. Perang tersebut terjadi lantaran Nyi Mas Gamparan yang memimpin puluhan pendekar wanita menolak aturan tanam paksa yang dibuat oleh pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1830 yang diterapkan kepada penduduk pribumi. Nyi Mas Gamparan dan puluhan prajurit wanitanya menggunakan taktik perang gerilya untuk menghadapi pasukan Belanda. Pasukan Nyi Mas Gamparan ini memiliki markas persembunyian di wilayah yang kini disebut Balaraja, Kabupaten Tangerang. Konon, penamaan Balaraja berasal dari pasukan Nyi Mas Gamparan. Balaraja, tempat singgah para raja, dengan asal kata balai dan raja, dan juga yang menyebutkan tempat berkumpulnya bala tentara raja. Perjuangan Nyi Mas Gamparan lebih dahsyat dari pemberontakan Geger Cilegon. Saat dimulainya peperangan yang dilakukan pasukan Nyi Mas Gamparan, serangan demi serangan yang dilakukan oleh pasukan Nyi Mas Gamparan membuat Belanda sangat kerepotan. Berbagai cara pun dilakukan untuk menumpas pasukan wanita pimpinan Nyi Mas Gamparan. Dikisahkan, perjuangan Nyi Mas Gamparan tersebut dikenal dengan perjuangan Cikande Udik. dengan lokasi Cikande Timur
sebagai titik epicentrum gerak gerilya pasukannya. Pasukan itu dikenal sangat merepotkan pihak Belanda. Bahkan, seorang tuan tanah Belanda yang menguasai lahan yang terbentang dari Cikande yang kini menjadi Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, sampai ke daerah Maja yang kini menjadi Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, tewas terbunuh beserta keluarganya dalam serangannya terhadap objek-objek milik pemerintah kolonial Belanda. Pemberontakan yang dipimpin oleh Nyimas Gamparan ini dikenal jauh lebih dahsyat dan masif dari pemberontakan Geger Cilegon pada tahun 1888 yang justru kini lebih dikenal masyarakat. Kisah pemberontakan Nyimas Gamparan kurang dikenal masyarakat karena sampai kini belum ada orang yang menyusun disertasi ataupun menulisnya. Kisah pemberontakan Nyimas Gamparan kurang dikenal masyarakat karena sampai kini belum ada orang yang menyusun disertasi atau menuliskannya dalam bentuk buku. Pengkhianatan dan kematian Nyimas Gamparan. Ada beragam versi terkait akhir hidup perempuan gagah berani ini. Beberapa sumber menyebutkan kematian Nyimas Gamparan apakah gugur saat bertempur, tewas di bawah hukuman kolonial Belanda, atau justru tutup umur secara alamiah. Namun, cerita paling terkenal adalah Belanda menggunakan politik divide et impera atau politik adu domba untuk menaklukkan Nyimas Gamparan. Dikisahkan Raden Temenggung Kartanata Nagara yang menjadi demang di wilayah Jasinga, Bogor, diminta bantuan untuk menumpas misi perempuan ini. Temenggung Kartanata diiming-imingi bakal dijadikan penguasa di daerah Rangkas Bitung oleh Belanda. Pasukan Ki Demang inilah yang kemudian diadu dengan pasukan Nyimas Gamparan. Taktik Belanda ini rupanya cukup ampuh. Nyimas Gamparan akhirnya berhasil dikalahkan oleh pasukan Kartanata Nagara. Nyimas Gamparan pun disemayamkan di daerah Pamarayan, Serang, Banten. Oke sahabat, itulah dia tadi explore wisata religi tentang makom keramatnya Nyimas Gamparan yang ada di Kadukombong ini. Bila mana ada kesalahan dari tutur kata saya, dari alur cerita, dari penyampaian yang saya sampaikan kepada sahabat semua, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga informasi ini bermanfaat buat sahabat semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turobi Channel menjaga, melestarikan sejarah dan budaya.